Sudah dipersiapkan semuanya Bapak ya? Sudah, sampun. Iya. Apa yang disediakan Pak? Yang disediakan? Kalau saat ini yang jelas LP sudah ada. Kalau untuk secara tertulis sudah ada. Terus kalau untuk medianya misalnya media kita sudah saya siapkan untuk bola warna-warni. Ya, nah setelah itu sudah saya buat ada, kalau videonya ada sudah saya buat, saya setelkan dengan proyektornya sudah ada. Iya. Nah, sekarang untuk tema hari ini untuk pendampingan yaitu evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran kelas. Fokusnya yang pertama observasi kelas untuk melihat penerapan dari budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Kemudian penilaian observasi tatip pembelajaran. Siap ya Bapak ya. Nah, MPP kan sudah ada ya? Sudah. Kemudian sekarang saya tanya untuk pembelajaran daring kemarin yang di LMS, di mana ada hambatan? Kalau daring kemarin, alhamdulillah sih sebenarnya hambatan nggak ada, cuman kemarin ada keluar dari ada masalah dengan teman-teman yang lain, ada masalah daftar kehadiran. Daftar kehadiran. Ya itu kemarin seperti itu. Tapi alhamdulillah lancar kok. Lancar. Meskipun sibuk di sekolah, saya usahakan tepat waktu. Kemudian yang untuk tugas-tugas mulai dari diri sampai aksi nyata yang 2.2, 2.3, semuanya gimana? Untuk aksi nyata yang 2. Untuk yang nomor 2 ya, 2.1, 2.2 sudah selesai, alhamdulillah selesai. Untuk 2.3 ini masih proses. Saat ini masih saya sudah masuk pada sudah selesai, videonya sudah ada. Observasinya sudah ada, kita tinggal observasinya insya Allah setelah PI. Oke Bapak, jadi nggak ada hambatan ya? Alhamdulillah. Pembelajaran daring dengan ALS-nya juga saya sudah lihat semuanya sudah dikerjakan buat sampai. Cuma tinggal 2.3 ya? Betul. Nah, 2.3. Ya, sekarang kita lanjut kepada para observasi ya, pembelajaran di kelas. MPP sudah ada. Nah, tujuan dari pembelajaran ini? Nah, ini kita akan masuknya pada bilangan. Ya. Nah, sebenarnya tujuannya kalau secara dari spesial itu anak-anak itu paling enggak mampu untuk mengoperasikan bilangan. Jadi operasi bilangan, dan operasi bilangannya itu nanti anak-anak paling tidak itu bisa membuat perkalian atau operasi kombinasi pengulang perkaliannya itu secara jadi bisa dicampur, itu mereka bisa kerjakan, itu harapannya seperti itu. Tujuan pembelajaran. Ya, pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu area pengembangan yang tidak dicapai Pak. Area pengembangan yang tidak dicapai ya paling enggak satu sih sebenarnya, sederhana sih. Yang jelas untuk budaya positifnya sendiri anak-anak ya, paling tidak itu mereka bisa saling mengenal satu sama lain, karena nanti saya buatkan kelompok. Mengenal kelompok kita menggunakannya itu nanti dengan menggunakan pembelajaran yang dengan kelompoknya itu ya, dengan berdiferensiasi maksud saya. Nah, dan di situ nanti anak-anak harapannya bisa mengenal diri sendiri. Nah, kelompoknya lain. Yang jelas di pembelajaran terutama di matematikanya sendiri mereka lebih minimal lah mengetahui itu kalian seperti operasi bilangan. Jadi pengembangan yang dicapai itu tentang budaya positif, kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi. Itu juga kalau nanti insya Allah kita akan juga tentang sosial emosional. Sosial emosional juga. Nah, strategi yang disiapkan berapa? Nah, strategi yang pertama ya memang kita buat berkelompok. Nah, di situ saya akan menggunakan strateginya dengan berdiferensiasi meskipun tidak penuh ya, karena kita nanti yang paling aktif itu nanti yang insya Allah saya usahakan kelompok yang kinestetis. Oh, kinestetis. Ya, yang kinestetis yang saya gunakan. Nah, yang lainnya nanti bisa mengamati dan sambil mengerjakan KPD-nya. Hanya itu aja ya Pak?
Oke, strategi ya jelas. Kalau diferensiasi ya nanti mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produknya insya Allah ada semua saja. Tapi dititik beratkan pada yang kinestetik aja. Betul, insya Allah nanti yang kinestetik aja. Iya, Pak. Nah, jadi kita siapkan aja dulu, sudah dipersiapkan Siap, untuk siap, kelasnya siap. Pak. Nah, kita sekarang untuk observasi di kelas. Ya, Jadi setelah observasi kelas yang ini, kita akan mengadakan pasca observasi. siap, siap. Ya, silakan untuk menyiapkan langkah pembelajaran dulu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, gini semuanya ya. Kali ini karena kita akan masuk pada materi modul aja atau materi pada bilangan. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini akan saya sampaikan nanti. Nah, sekarang yang ketua kelasnya siapa dulu? Ketua kelasnya sekalian siapa? Tolong Yudi bantu. Jadi, Yud, ya, Yudi dari silakan. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Sudah ya? Baik. Baik, yang tidak masuk lagi siapa? Siapa lagi? Yang tidak masuk kenapa? Kenapa tidak masuk hari ini? Jangan. Ada lagi? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Gak ada yang sakit. Ada keterangan. Tanpa keterangan yang lain? Ada ya, udah ya. Berarti ada 4 orang yang nggak masuk hari ini ya? Ya, Pak. Banyak juga. Baik. Saya bacakan dulu. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi kemarin apa? Materi kemarin apa itu? Ya, materi yang kemarin sudah kita pelajari itu tentang terus perkalian, terus pembagian, terus pengurangan. Ada lagi? Negatif, positif. Terus ada lagi? Kira-kira berarti yang kita kerjakan ya. Sekarang ini materi yang kita pelajari tentang bilangan ya. Bilangan kemarin apa bilangan itu? Terus bilangan bulat, terus lagi tadi sudah sebut ya, negatif dan bilangan termasuk pecah enggak? Termasuk pecah enggak? Kemarin ya Pak, pecah kemarin ada bilangan pecah enggak? Ya, kalau pecahan juga ada, tentang pembagian, tentang bilangan desimal juga ada. Apalagi?
Sudah ya, nah untuk yang kita pelajari saat ini, tujuan kita belajar kita hari ini adalah ya, di situ ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang dapat menentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat. Apa itu Pak? Hasil perkalian bilangan bulat itu Pak? Kalau kalian kemarin belajar, ayo perhatikan. Ya, kalau kalian kemarin belajar tentang penjumlahan, ya, pengurangan, setelah itu penjumlahan, setelah itu apa? Terus pembagian, terus perkalian. Nah, pada kali ini, pada pertemuan kita kali ini, kita akan menggunakan semuanya dalam dalam satu soal. Kita dimaksud di situ, di sini yang dimaksud adalah tentang operasi bilangan. Tentang operasi bilangan. Setelah itu, ya, saya akan membagi kalian kelompok dalam 3 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebentar gini, kelompok 1, 2, 3. Tapi yang kemarin sudah ditentukan kelompoknya siapa aja kan kemarin? Ingat ya? Ingat Pak. Jawabannya. Yang kemarin. Kemarin ngomongnya ya sudah, anak-anak jaga kelompoknya. Saya minta tolong anak-anak jaga kelompok kalian ya. 1, 2, silakan berhitung. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diam. Diam. Saya di sini tolong ya, saya serius sekali lagi. Terus. 1. Baik. Silakan kelompok 1 yang tadi menyebutkan angka 1 ada di sini. Kelompok 2 yang menyebutkan 2 ada di sini. Kelompok 3 yang tadi menyebutkan 3 ada di sini. Silakan. Duduk. Ayo duduk. Ayo duduk.
Karena kalian rame, perhatikan. Karena kalian rame ya, saya ingatkan satu kita buat. Kalau memang kalian tidak bisa diam, kenapa kalian kok berbeda hari ini? Harusnya kalian tidak seperti ini biasanya. Kita buat kesepakatan pertama. Satu, lalu saya bilang, apa itu satu? Mulut. Mulut, lalu saya bilang, mulut kalian. Saya butuh waktu 5 menit saja. Tapi kalian tidak seperti ini. Tapi kalian berbeda. Hari ini kenapa kalian seperti ini? Ya, saya hanya butuh itu aja di kelompok saja. Sampai dari santai. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya berikan ke kalian, tapi kalian dididikan seperti itu. Nanti saya tak tolong pada kalian. Saya langsung aja pada kali ini. Kelompok 1 dan kelompok 3 nanti saya akan bermain. Mainannya apa? Sudah saya bilang, tolong perhatikan saja dulu. Tolong perhatikan saja dulu. Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 kita akan bermain bareng. Nah, tolong satu di sini tidak sana. Tidak. Oh iya, ada cewek yang cowok satu ya. Yang cowok pindah ke sana. Turut aja, ya turut aja aturannya. Jadi saya minta di sini, intinya kita kan bermain sebenarnya. Permainan saya sederhana aja, karena kelompoknya sudah dibagi. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 berdiri. Dibatin aja, kelompok 3 dari sini, kelompok 1 dari sini. Untuk kelompok yang 2 tetap di tempat, silakan duduk aja. Saya minta akan mengawasi jalannya permainan. Apa yang diawasi Pak? Kalau ada yang curang, tolong ditunjuk. Oke Pak. Nah, kelompok 1 dan kelompok 3 siapa tuanya? Siapa? Kelompok 1 siapa? Yuji. Kelompok 3? Ada yang bawa buku kertas? Tidak ada? Baik, nanti ya tugas kalian adalah mengumpulkan warna bola. Nanti kita buat peraturan yang pertama, warna merah itu nilainya adalah plus 4. Warna kuning nilainya adalah negatif 1. Sedangkan warna hijau nilainya adalah, saya gunakan di sini adalah negatif 2. Mainnya di mana, Pak? Mainnya di mana, Pak?
kalian boleh mengambil bola nanti, tapi bolanya saya acak nanti. Silakan kalian cari bolanya bagaimana. Kalian boleh mencari ambil merah saja boleh dikumpulkan. Atau mungkin kalian mau ngambil yang kuning. Kuning boleh kamu bawa tapi akan mengurangi nilai kamu. Ya, kuning boleh kamu bawa tapi akan mengurangi nilai kamu. Saya pinjam masing-masing, silakan ambil masing-masing tas satu, tas satu. Tas. Ada tas? Kamu juga ambil tas. Ya, tak lebar. Yang kosong aja, nggak apa-apa. Yang kosong. Karena merahnya nggak ada, nanti akan saya gunakan adalah yang oranye. Kalau gunakan pink aja ya, pink aja ya. Gini, strateginya ada 3 sih sebenarnya. Kamu jangan di situ, sini, jangan ke belakang layar. Nggak kelihatan nanti kameranya nggak kesini, terus sini terus. Nah, makanya jadi nggak kelihatan dari berarti. Jadi gini, ya. Ada 2 cara nanti ya. 1, tim sini boleh mengambil merah atau sini boleh mengambil merah. Terus setelah itu kamu mengambil hijau. Hijaunya gak kamu masukkan sendiri, boleh kamu masukkan ke sini. Artinya apa? Dia akan berkurang kan nilainya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan strateginya ditaruh. Tapi masukkan kertasnya di sini. Saya sudah bilang untuk mulut. Kita belajar untuk mulut. Biarkan bolanya seperti itu. Ya, sudah biarkan bolanya seperti itu. Jangan ditendang. Perhatikan ya, aturannya ambil bolanya, kalian silakan cari bolanya seperti yang ada di sana. Kalian boleh nyari yang bola yang bernilai negatif, kalian boleh masukkan ke musuhnya, ke lawannya, atau kalian bawa sendiri juga boleh. Ya, waktu kalian hanya 15 detik. Ini latihan pertama. Jangan ditutup itu kameranya. Jangan ditutup Tutup kameranya. kameranya ya. Iya, Tutup kameranya. Sekali lagi jangan tutup kameranya. Siap ya? Dan mulai. Saya tutup ini percobaan pertama. Saya gunakan 15 detik saja. Jangan lari. Bola tidak boleh dibawa lari, tapi dikasihkan temennya baru dimasukkan ke tasnya. Di bola diambil, tidak boleh dibawa lari.
Dongan boleh ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Tiga, 2, 1. Cukup. Sudah, berhenti. Sudah. Ini kita percobaan yang pertama. Ya. Sekarang saya minta kelompok 1. Bolanya apa aja di situ? Merah, kuning, hijau. Kelompok 1, merahnya ada berapa? Keluarin satu-satu. Kelompok 1. Kelompok 1. 1, terus 2. Keluarkan aja, nggak apa-apa. Keluarkan aja. 3, merahnya 3. Oke. Yang kuning ada berapa yang kuning? Itu. 4. Yang hijau ada berapa? 2. Yang hijau ada 6. Oke. Yang kelompok 3. Kelompok 3 apa aja? Yang punya berapa? 6. Merahnya 6. Kuningnya? Hijaunya? Oke, yang kelompok uji coba pertama, uji coba kedua. Kelompok 1. Keluarkan semua bolanya. Diajak. Jangan diinjak. Diajak bolanya. Sudah, suruh semua. Yang kelompok 2 diam dulu. Nanti ada waktunya. Jangan ditutup dulu kameranya. Ya, sudah ya. Perhatikan baik-baik. Tadi kan sudah saya bilang. Makanya dengarkan saya ngomong. Kalian boleh membawa bola yang bernilai negatif dimasukkan ke keranjang lawan atau tasnya lawan. Boleh. Tujuannya kenapa? Biar nilainya berkurang. Kalau nilainya kamu negatif, kamu taruh di lawan, nilai lawan kan berkurang. Nah, seperti itu. Ya. Sudah ya, kita coba lagi. Ini yang kedua. Kita mulai yang kedua. 1, 2, 3. Silakan. Gak ada nilai apapun. Saya ingin bermain aja.
Sudah, diam dulu. Kalau sudah masuk jangan dikontak. Tapi nanti dulu kita nomor 1. Warna merahnya ada berapa? Lagi ada merah tiga di situ. Gak ada. Nomor 1 merahnya ada 4. Kuningnya ada? Ya. Yang hijaunya ada? Hijaunya 3. Sudah. Saya bilang sudah. Yang nomor 3 berapa? Yang merah ada berapa? 4. Terus keluarin semua. Nah, merahnya 6, kuning 1, yang hijau ada? Kuning 1, yang hijau ada? Nah, oke. Awal, saya tidak suka kalau kalian bertengkar. Kalau kalian bertengkar, saya tidak akan bermain lagi dengan kalian. Sudah, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Kita di sini hanya bermain, saya hanya mengaplikasikan bilang keluarin. Ya, kalau sudah dimasukkan jangan dikeluarkan. Ya, sekali lagi. Sudah baca lagi. Waktu kalian saya ulangi lagi sekarang. Waktu kalian hanya 10 detik, gak perlu bertengkar. Itu tolong diberdirikan. Ditaruh. Sudah ya? Saya mulai ya? Sudah. Jangan membelakangi kamera. Nggak kelihatan. Saya mulai ya? 1, 2, 3. Ada 10 detik. Gak usah tekan. Yang kelompok 1, kelompok 3 silakan duduk satu orang ada di depan. Satu aja yang ada di depan. Yang lain. Yang lain. Kelompok 1 merahnya ada berapa? Kuningnya? Keluarin. Benar 1. Hijaunya? 2. Yang kelompok 3? 5, Pak. Merahnya 5. Terus? 3, Pak. Kuningnya 3. Hijaunya? 3. Kuningnya ada, Pak. Ini 3 deh. Sudah ya? Ada bolanya biarkan di situ. Silakan. Pak,
nanti aja kalau mau itu kita bicara nanti. Sabar saja. Pak. Nanti kita bertemu berdua dengan saya di sana. Nanti. Ya. Perhatikan di sini. Kita mulai dari nomor 1. Untuk yang pertama, ya, untuk yang pertama, perhatikan di sini. Merah nilainya berapa tadi? 4. Merah nilainya 4. Ya kan? Merah nilainya 4. Kuning nilainya berapa? Negatif 1. Oke, kalau satunya lagi, kalau hijau negatif 2. Berarti kalau kita mau lihat skornya, merah berarti berapa? Merah ketiga tadi ya. Berarti skornya di sini berapa? Berarti 4 terus lalu dikali 12. Oke. Kuningnya berarti 4 dikali negatif 1. Hasilnya berapa? Negatif 4. Tuh. Sip. Berikutnya lagi. Yang hijau ada 6. Berarti jadi tadi berapa? Negatif 2. Berarti negatif 2 dikalikan dengan 6. Berapa negatif 2 dikali 6? Negatif 12. Oke. Udah pintar. Nah, berikutnya lagi bagaimana skor akhirnya gimana, Pak? Kita lihat skor akhirnya sekarang. Skor akhirnya adalah 12 ditambah negatif 4 berapa? Ya? Berapa? 12 tambah negatif 4? Positif 8. Ditambah negatif 2? Positif berapa? 6. Berarti di sini dia skor akhirnya adalah positif 6. Betul ya, positif 6 ya. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 2 berarti merahnya 6. Berarti berapa skornya tadi? Berarti 4 dikali 6. Hasilnya berapa? 24. Yang ini nggak ada nilainya ya. Jadi skor hasilnya berapa di sini? 24. Positif. Oke. Pada yang pertama, permainan yang pertama, berarti pemenangnya adalah kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Paham ya? Bagaimana mengerjakannya? Permainan kedua. Saya ulang. Tolong fokus di sini. Karena ini adalah aplikasi kalian kemarin yang sudah kalian pelajari. Nah, kelompok permainan kedua, merahnya ada 4. Berarti di sini adalah hasilnya berapa? 4 dikali 4. Hasilnya berapa? 18. Wih. Berapa kali 4? 16. Oke. Nah, sekarang yang kuningnya ada berapa? 3. Berarti 3 dikali negatif 1 berapa? Negatif 3. Hijaunya 3. Berarti di sini adalah 3 dikali negatif 2. Berapa 3 kali negatif 2? 6. Negatif 6. Hasilnya berapa? 16 dikurangi 3 dikurangi 6. 16 dikurangi 3 berapa? 13 ditambah negatif 6 berapa? Negatif 7 apa sih? 7? Positif. Berikutnya yang kelompok 3, berarti di sini adalah 6 dikali 4 berapa? 20? Oke, kelompok garis kuningnya 1, berarti 1 dikali negatif 1. Negatif 1 ini hijaunya adalah 6, berarti 6 dikali negatif 2. Berapa hasilnya? Negatif 12. Nah, skornya berapa sekarang?
24 ditambah negatif 1. 23 ditambah negatif 12. 23 ditambah negatif 12 berapa? Oke, 11. Positif. Berarti pemenangnya adalah kelompok. Oke, tidak ada efeknya, tidak ada penilaiannya. Makanya kenapa kalian tidak perlu berkomentar? Tidak ada nilai di matematikanya. Sini saya hanya mencoba mempraktekkan ini materi ke permainan. Nah, selama ini kalian hanya bosan dengan hanya apa itu? Dengan hanya menulis ataupun hanya melihat. Sebenarnya kelompoknya sudah saya bagi kemarin, tapi kalian sudah lupa. Oke, nggak masalah. Makanya saya bisa seperti yang tadi. Untuk yang kelompok yang lain, yang kelompok 2 bisa melanjutkan. Tidak, perlu ditulis. Ini yang harus kalian kerjakan untuk videonya. Silakan dikasih nama dan kelompoknya masing-masing. Silakan dicoba. Ya, dibaca apa itu perintahnya? Ya kan ada perintahnya. 16, 8 dan 2. Ya kan? Nah, sekarang kayak gini. 160 itu berarti berapa kali negatif berapa? Nah ini ya 6 dikali 3 dikali 5 berapa? Silakan, ya. Itu cara mengerjakannya. Perhatikan di situ, cara mengerjakannya. Di situ ada segitiga ya. Nah, segitiga di situ. Tapi yang kalian kerjakan ini aja lah. Yang halaman kedua, silakan dibuka halaman kedua. Yang sifat komutatif dan asosiatif. Bagian atas. Silakan dicoba. Yang
Di sini ada nomor 3. Ya, silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu 5 menit untuk dikerjakan. Ya, tentu nanti tulis di depan. Sudah? Semuanya. Oke, silakan. Yang sudah selesai, kita gantian ya. Semuanya yang sudah selesai, satu kelompok silakan maju ke depan. Jangan gitu, ya. Silakan. Dicoba, ya jangan bercanda. Kasih tahu yang lain jawabannya, jangan dikerjakan sendiri. Kasih tahu yang lain. Baju ngapain dikeluarkan? Ayo masukkan bajunya. Ayo bajunya dimasukkan, jangan dikeluarkan. Ayo bajunya dikeluarkan, silakan dimasukkan. Kalau sudah, saya butuh satu orang yang mau menerangi. Jangan tetap di depan semua. Tetap di depan semua. Ini
Kiri di sini. Kiri di sini. Biar cepat selesai. Berdiri di sini. Tolong baca saja, kalau nggak bisa baca saja. Silakan baca saja. Yang keras, baca aja. Baca aja. Ayo, silakan baca aja. Iya, Oli. Ada Yang lain diam. Kalau yang lain diam. Yang lain tutup mulut. Perhatikan ya. Yang lain tutup mulutnya dulu. Oli. Terus. Ya. Oke, silakan dulu. Silakan nomor 2. Boleh, betul. Dan cerita ya. Nomornya nggak perlu ditulis lagi. Ini langsung dua. Silakan tunjuk satu orang lagi yang membacakan itu. Aris. Bacain. Semua ada di sini, jangan lupa saya. Baca yang keras, baca yang keras. Baca yang keras. Yang kencang, yang keras saya. Oke, silakan dulu. Nomor 3. Nomor 1 ya. Silakan nomor 1. Pak, Bapak. Senang. Pembersihan. Pak.
Engki Pak, Pol, 100%an loh. Itu gue dekat mikir nanti Kak. Tolong disampaikan. Rekam gini nggak apa-apa, capek ya. Pegang tangan gini ya. Pegang, yang penting kelihatan. Nih. Sudah ya? Baik. Sudah kumpulkan. Ini hasil kalian. Perhatikan baik-baik. Saya kira kalian bisa nggak nanti misalkan nanti kalau ada soal cerita yang hampir sama seperti ini, kalian bisa nggak bacakan? Bisa. Di situ ada soal. Sebenarnya, saya kembalikan dulu ya. Itu ada soal asesmen. Itu silakan nanti dikerjakan di rumah. Di asesmen itu nanti silakan dikerjakan di rumah. Yaitu terutama nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Ada pertanyaan kan? Silakan belajar nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Di situ caranya hampir sama. Hanya dia memiliki soal cerita yang agak berbeda. Kenapa seperti itu? Kayak nggak pernah punya bola ya? Nggak pernah punya bola aja. Ya, nggak boleh seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Dikerjakan di rumah. Ya Pak. Ya. Lihat. Halo. Saya ulang halo. Lagi halo. Kita belajar bareng-bareng. Kalau kalian yang ngomong, maka saya diam. Kalau kalian diam, maka kita gantian saya ngomong. Ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, betul tidak ya? Ya. Kenapa? Sudah. Sudah ya. Istirahat nanti dulu. Berarti kan baik-baik apa yang kalian dapat dari apa yang kalian dapat dari Bermain. bermain. Belajar. Belajar apa? Belajar Kak. Perkalian terus. Pembagian. Pembagian terus. Negatif positif. Bilangan bulat. Oke, apa lagi? Pecahan. Pecahan. Kita belajar dulu ya. Kita belajar dari bilangan bulat dulu ini. Materi berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana perkalian operasi bilangan itu apabila dia pecah, apabila dia pembagian, atau mungkin pada desimal ya. Ada pertanyaan lagi? Ada nggak lagi kira-kira tadi selain matematika pembelajarannya yang bisa dikatakan? Main Pak.
Nah, ada lagi. Kalian aja ya, Kak. Kak. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Kita ambil, jangan ambil yang negatif. Makanya kita ambil yang positif. Apa positifnya? Permen positifnya apa kira-kira? Menyenangkan. Sudah tadi udah bermain. Apa lagi? Pak, kalau saya usul ada kerjasama nggak? Ada yang mempertahankan diri nggak tadi? Ada yang berusaha mengeluarkan bolanya untuk tas? Itu pertanyaan saya. Halo. Salah nggak itu? Nah, kalau kita ikut aturan mainnya, ya kalau kita ikut aturan mainnya itu salah. Tapi itu adalah naluri kalian, biar nilai kalian itu tidak berkurang, betul nggak? Kayak tadi saya bilang, tolong perhatikan baik-baik. Saya bisa mungkin ya agak jengkel jika kalian tidak boleh. Itu aja. Itu turuti aja. Ada yang tidak dipahami pada hari ini? Tidak ada ya? Betul tidak ada? Ya, karena tidak ada. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya pada hari ini ya. Saya minta pada kesimpulan hari ini kalian luar biasa hari ini. Luar biasa bagaimana? Kalian tidak seperti biasanya. Halo, Dik, mereka. Hai. Hai. Halo. Perhatikan baik-baik, jujur. Kalian hari ini tidak seperti biasanya. Mungkin karena hampir 1 minggu ya, guru-guru kalian sibuk kemarin. Akhirnya kalian jadi seperti ini sekarang. Jadi saya minta tolong untuk hari-hari berikutnya, pertemuan berikutnya, siapapun yang ngajari kalian, tolong satu hal, tolong perhatikan baik-baik semuanya. Satu hal, semuanya tolong dengar baik-baik. Apa itu Pak? Mulut. Ya. Kita gantian bicaranya. Hanya itu. Makanya kenapa saya bilang apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tugasnya sudah saya berikan. Silakan kerjakan di rumah masing-masing. Pertemuan berikutnya akan kita bahas. Besok. Ya, pertemuan berikutnya kan besok belum ada. Pertemuan berikutnya aja. Ya. Baik, karena sudah tidak ada. Sekian dari saya tutup dulu. Atau kita berdoa dulu aja. Kelasnya mana? Silakan. Dengan berdoa dulu. Pimpin berdoa. Ya. Bahaya. Bersih. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar aja dulu. Alhamdulillah berjalan lancar ya kalau kasih saya meskipun memang yang namanya anak apalagi nanti masih kelas 7 masih terbawa suasana SD katanya itu senangnya masih main-main aja.
dengan kita mengajar biasa, terkadang anak-anak itu kita kelompokkan tidak cocok dengan teman, nggak mau. Iya. Sampai nangis, Pak saya nggak mau ini, Pak saya nggak mau sama ini, Pak saya nggak mau sama itu. Jadi terkadang justru kita yang harus nurut sama mereka. Oke ya sudah, ya sudah seperti itu. Alhamdulillah tadi berjalan meskipun ada sedikit ada perselisihan ya, seperti itu. Ya. Kemudian untuk pemberian tugas untuk pembagian kelompok tugas. Oke, pembelajaran untuk pembagian kelompok tugasnya sebenarnya tadi kalau sudah saya ceritakan ini sebenarnya ketika kelompok itu sudah saya berikan tugas itu memang mereka kalau masalah tugasnya itu sama satu LK. Nah sebenarnya ketika prakteknya memang hanya ada 2 kelompok yang saya gunakan atau yang lainnya hanya untuk mengawasi sosialisasi. Terus untuk tugas yang PR dari rumah tugas saya berikan. Kemudian kegiatan ini ya, catatan dari kegiatan tadi, media sudah sesuai ya dengan pembelajaran menggunakan bola. Betul. Untuk tujuan pembelajaran itu. Nah, tujuan pembelajaran anak-anak itu mampu menyelesaikan operasi bilangan matematika ya. Kegiatan bermain, anak-anak terlihat aktif ya. Ya luar biasa. Sampai tanggal. Kemudian tadi sudah dipresentasikan ya, ada yang mau juga ya. Ya, seperti itu. Belum terbiasa. Hasil dari kegiatannya apa gimana? Hasilnya mereka sudah benar. Alhamdulillah ya. Tapi memang ada pertanyaan, Pak ini gimana Pak mengerjakannya? Ya, yang saya ajari lagi ketika di kelompok. Ini harus seperti ini. Dikalikannya satu persatu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Setelah dikalikan, itu sudah nanti dijumlahkan. Nah, dijumlahkannya itu bisa dalam bentuk positif, bisa negatif. Dijumlahkannya seperti apa sesuai dengan aturan yang kemarin sudah saya ajarkan. Kemudian tidak lanjut dari pembelajaran ini. Sebenarnya saya ingin ya membiasakan anak-anak sebenarnya, terutama yang menggunakan diferensiasi ya, karena anak-anak kan masih belum terbiasa dari SD pembelajaran seperti ini, mulai dari berdiferensiasi di sini, ya berdiferensiasi di sini itu yang mulai pembagian kelompok belum terbiasa dengan kelompok bercampur, terutama paling sederhana saja mereka antara cowok dan cewek, mereka menghindar, masih menghindar. Jadi itu cowok itu masih gender, masih cowok bukan cewek. Belum lagi masalah sifat. Nah itu yang ada kegiatan itu kita coba nanti dengan diferensiasi, terus disiplin positifnya. Jadi anak masih belum bisa gabung, terutama dengan untuk nilai KSI-nya tentang kesatuan sosialnya itu yang masih belum terbentuk dari anak-anak ini. Harapan nanti saya ingin seperti itu, terus setelah itu presentasi. Nah tadi itu anak-anak udahlah saling dorong, saling berbunyi. Udah satu orang aja, udah. Nah baca saja, udah baca aja ya, baca alhamdulillah ada yang baca. Kita belajar dari situ. Gitu, seperti itu. Nah sekarang tadi dari Pak ya, ini kan Pak ada aspek yang ingin dikembangkan. Yang pertama itu budaya positif ya. Tujuannya mengembangkan budaya positif itu apa? Budaya positif ya ini kita membiasakan siswa sebenarnya. Kita membiasakan siswa berdoa misalkan itu sebelum budaya positif pertama sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Begitu juga. Iya, sebelum kegiatan pembelajaran itu. Pada akhir pembelajaran pun meskipun setelah saya ada pelajaran lagi gitu. Saya berharap pengennya itu setiap pelajaran itu ada pembuka dan penutup ulangan. Jadi tidak hanya ketika pagi saja atau ketika pulang. Lalu 5S senyum, salam, sapa. Nah itu saya berharap juga bisa diaplikasikan di sini dari anak-anak itu. Ketika keluar bisa cium tangan, terus habis itu menyapa guru atau menyapa teman, assalamualaikum. Nah seperti itu. Hanya untuk membiasakan gitu. Iya. Nah untuk ukuran keberhasilan itu keberhasilannya yang jelas ya seperti
seperti tadi yang saya katakan, Mas, ketika berdoa, saya berharap itu bukan hanya di kelas saya saja, bukan hanya ketika saya mengajar saja. Anak-anak itu sudah terbiasa meskipun dengan guru mata pelajaran yang lain. Ya, jadi terbiasa dalam guru mata pelajaran lain, misalkan doa, habis itu senyum salam sapa dan ketemu dengan guru yang lain. Baik di luar, kalau di luar mungkin saya berharap sih dengan orang tua sendiri mereka juga bisa seperti itu. Iya, di luar atau ketemu dengan orang lebih tua ya seperti itu. Terus pendulunya Bapak dari untuk kegiatan budaya positif. Nah, di sini kemarin kita sepakat sih sebenarnya dengan teman-teman yang lain. Pertama ya budaya positif itu, terutama yang tadi itu yang 5 itu kita sudah sepakati bareng-bareng. Berarti yang mendukung itu kita seluruh warga sekolah, Bapak Ibu guru, sampai itu kepala sekolah. Bahkan kita sudah membicarakan itu dengan komite, jadi dengan murid. Kita berharap jadi itu tetap berjalan di rumah selain di sekolah, ya, seperti itu. Kemudian yang pengembangan yang kedua adalah pembelajaran diferensiasi. Nah, tujuan yang hendak dicapai untuk pembelajaran diferensiasi. Memang pembelajaran diferensiasi itu seolah kita itu memetakan siswa ya berdasarkan auditori, kinestetis, satu-satunya visual. Makanya tadi itu saya berharap itu diferensiasi itu tidak seperti itu, hanya untuk mencari kebutuhan siswa. Siswa itu senang yang pakai yang mana sih? Nah, seperti itu. Ada siswa yang senang kinestetis, nah mari kita turun ya seperti itu. Jadi harapannya kebutuhan anak-anak itu terpenuhi. Itu hasil akhirnya. Jadi mereka suka apa? Mari, ya silakan pakai yang ini. Kalau saya senang video Pak, oke, saya sediakan videonya, silakan belajar dari sini. Saya senang main-main Pak, ya silakan senang gunting atau apa. Kalau kemarin itu menggunting bilangan yang dari awal itu. Menggunting, tempel seperti itu yang kemarin. Alhamdulillah senang anak-anak. Senang. Berarti dari pembelajaran diferensiasi itu tujuan yang dicapai untuk kebutuhan siswa terpenuhi agar pembelajarannya kondisi aktif lah. Nah, sekarang keberhasilannya, ukuran keberhasilannya Pak? Untuk pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi sebenarnya anak itu yang mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mencapai tujuan pembelajaran yang awal. Kalau tujuan pembelajaran saya tadi kan istilahnya anak itu mampu mengoperasikan bilangan, perkalian, pembagian, itu tujuan akhirnya. Jadi yang 3 tadi di diferensiasi itu tadi kan caranya, hasil akhirnya sama sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Iya, jadi seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya tetap meskipun itu ya kita tidak terpaku pada diferensiasi aja. Maksudnya ketika anak memang kesulitan baik di luar kelas pun ya saya seperti itu. Baik di luar kelas. Yang penting tujuan pembelajarannya itu dan kebutuhan belajar anak terpenuhi. Dukungnya dari murid juga ya? Ya. Dukungan itu kan untuk pembelajaran diferensiasi selain dari murid juga dari guru ya? Betul, dari guru juga. Guru yang lain saya berharap juga seperti itu. Dan yang ketiga ya Bapak ya, kompetensi sosial emosional. Betul. Nah tujuan yang ingin dicapai? Nah di sini ya anak-anak ini kan tipikal masih SD karena kelas 7. Jadi mereka masih senang bermain. Nah di sini masih senang masih bermusuhan dengan seperti itu. Saya memang berharap anak-anak itu ada tentang kesadaran sosial bahwa mereka itu harus sosialisasi satu sama yang lain, tidak bertumbuh seperti itu. Jadi setelah itu dulu yang pertama itu anak-anak itu sadar tentang bahwa mereka itu tidak boleh berkelompok campur, seperti itu. Jadi nggak mau ada yang berkelompok ya kalau Oh, bukan temannya sendiri. jelas nggak mau mereka itu seperti itu. Nah ini kita mulai membiasakan. Saya yakin bukan anak kita sendiri juga seperti itu kata-kata. Nah kita membiasakan biar anak itu bisa bersosialisasi nanti ketika di luar sekolah pun bisa mengaplikasikan seperti itu. Kemudian ukuran keberhasilannya Bapak? Ukuran keberhasilan siswa ya bisa jadi perubahan. Jadi ketika kayak tadi itu dibagi ramai ini, saya berharap tidak seperti itu. Ketika sudah dibagi itu, ya oke. Terus bisa kerjasama mereka itu. Bukan saling tuduh, saling lempar, Pak, tadi saya dipukul ini. Kok bisa seperti nah itu kasus saya yang pecah-pecahkan gitu. Nah pendukungnya Dari siswa ya juga dari bimbingan guru juga.
kepala sekolah dukung. Kepala sekolah. Ya, Bapak. Jadi pembelajaran sekarang ya udah banyak yang sudah dikembangkan, karena itu budaya positif, diferensiasi dan sosial emosional. Semoga nanti kedepannya bisa terlaksana Bapak ya. Amin. Insya Allah saya mulai membiasakan. Ya, memang nggak mungkin ya kita buat seperti itu terus. Kita harus jalan-jalan karena takut bosen gitu. Kadang-kadang kita pembelajaran seperti biasa. Saya berharap dari KPKP kita di lapangan seperti itu. Jadi anak-anak tidak bosen. Jadi tidak bosen lah. Betul. Nah, kemudian itu lagi teknik STOP-nya, SDG-nya juga biar anak-anak lebih. Oh iya. Ketika rame, nah itu bisa karena STOP atau SDG itu bisa diterapkan dan menghindari anak-anak juga rame. Gitu. Terkadang memang ya gimana ya. Saya juga tadi sudah coba menggunakan halo kayak tadi itu. Memang bertahan, bisa bertahan. Habis itu balik lagi. Balik lagi. Bilang mulut jadi diem. Gak sampai 5 menit, balik lagi, rame lagi. Jadi saya memang sudah mikir gimana caranya dengan anak-anak itu. Maksud saya itu tidak dengan cara yang seperti biasanya kita lakukan. Kita marah-marah. Saya berarti pinginnya nggak seperti itu, nggak ingin marah untuk anak-anak. Itu yang saya hindari. Menahan emosi. Betul. Kita kan lakukan KSC, tapi kita sendiri nggak bisa emosi. Maka itu bahaya untuk anak-anak. Jadi saya tidak ingin anak-anak itu karena kenal saya itu karena takut. Saya nggak ingin tertekan seperti itu, saya nggak ingin seperti itu. Ya, Bapak, terima kasih waktunya. Semoga nanti